Keep all your game, highs and lows. Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ini adalah Mobo MSI Z790 Tomahawk Max. Ini merupakan seri refresh daripada Z790 Tomahawk yang standar. Harganya ada di sekitar 6 jutaan rupiah. Nah, apa aja sih yang baru dari seri Max ini? Kita akan bahas dan simak videonya sampai selesai. MSI Z790 Tomahawk Max. Mobo ini merupakan penyempurnaan dari Z790 Tomahawk yang original. Seri Max ini mengingatkan kita pada B450 Tomahawk Max yang cukup booming pada tahun 2019 yang lalu. Z790 Max ini diperkenalkan pada Computex 2023 1 tahun yang lalu. Perbedaan utama hanyalah penambahan teknologi baru, yaitu Wi-Fi 7. Iya, itu aja yang utama. Yang lainnya hanya upgrade minor aja. Z790 Max ini dibanderol dengan harga 6,6 jutaan rupiah atau lebih mahal sekitar 600 ribu dari versi originalnya. Saya akan coba cari perbedaan apa aja sih yang bisa kita temukan selain Wi-Fi 7-nya. Tapi sebelumnya, sorry banget berhubung ini adalah barang sampel, so saya terima Mobo ini tanpa box pembelian. Pertama, dari desain luar, hampir tidak ada yang berbeda kecuali cat pada heatsink yang berubah jadi warna kuning hijau. Di bagian belakangnya pun masih identik dengan seri Tomahawk original, sama-sama belum dikasih backplate. Seri Tomahawk Max ini sepertinya masih pakai cetakan PCB yang sama dengan seri originalnya, karena layout penempatan komponennya pun hampir tidak berubah. Untuk power pin CPU-nya tidak berubah, begitu pula dengan layout fan header dan RGB header-nya. Di kanan atas terdapat 3 buah fan header untuk CPU cooler, 2 buah RGB header 3 pin, lalu ada LED troubleshooting yang berwarna. Lagi-lagi di budget segini kita belum mendapatkan postcode. Di bawahnya terdapat konektor USB untuk front panel casing. Ada USB-A 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps di bawahnya. Lalu di bawahnya lagi terdapat 6 buah slot SATA yang menghadap ke samping dan 2 slot lagi yang menghadap ke depan. Jadi ada total 8 buah slot SATA. Nah, ini baru beda nih. Kalau dulu hanya ada 1 buah slot saja yang ada di bawah, sekarang ada 2 buah slot. Oh ya, Mobo ini masih menyediakan jumper 2 pin untuk clear CMOS cadangan. Fan header yang dulu ada di slot SATA ini sekarang dipindah ke tengah. So, di bagian tengah bawah terdapat 4 buah fan header yang berjejer. Lalu di sebelah kirinya terdapat tambahan 2 buah RGB konektor lagi, sehingga secara total Mobo ini punya 4 buah konektor untuk RGB. Saya tidak begitu paham mengenai audio. Mobo ini menggunakan Realtek ALC 4080 audio codec, atau sama dengan seri Tomahawk originalnya. Di atas audio codecnya terdapat 1 buah fan konektor lagi, atau total terdapat 8 buah fan header pada Mobo ini. Selanjutnya kita akan bahas slot ekspansi dan slot M.2 SSD-nya. Terdapat 4 buah slot M.2 SSD yang keempat slotnya sudah dikasih heatsink dan thermal pad. Keempat slot M.2-nya ini minimal sudah support PCIe Gen 4.0. Beginilah bentuk thermal pad-nya. Jangan lupa dilepas stikernya dulu ya sebelum dipasang SSD. Pemasangan SSD pada Mobo ini sudah menggunakan mekanisme tanpa baut atau MSI menyebutnya dengan istilah Easy M.2 Clip. Tidak hanya slot M.2 utama aja, tapi juga untuk keempat slotnya. Slot M.2 utama atau yang paling atas ini sudah support SSD PCIe Gen 5.0, di mana pada seri Tomahawk original baru support Gen 4 aja. Jika kita pakai SSD NVMe Gen 5 di slot ini, maka bandwidth slot PCI Express pada VGA akan berkurang dari kali 16 menjadi kali 8 saja. Ini hal yang wajar karena semua Mobo chipset Z790 juga seperti ini. Ketiga slot M.2 di bawahnya memiliki jalur bandwidth yang berasal dari chipset motherboard. Slot M.2 nomor 3 ini bisa juga dipasang slot M.2 SATA. Tapi jika dipasang SSD, maka 2 buah slot SATA yang paling atas tidak akan berfungsi. Lalu untuk slot ekspansinya terdapat 3 buah slot. Slot utamanya ini sudah support PCI Express Gen 5.0 x 16 yang memiliki jalur bandwidth langsung dari CPU. Kemudian kita beralih ke I/O back panelnya. Tidak terdapat perbedaan sama sekali dengan yang versi originalnya. Layout dan jumlah konektornya masih sama. Yang beda hanyalah antena Wi-Fi-nya. Kali ini sudah support Wi-Fi 7. Mobo ini punya 1 buah slot USB 3.2 Gen 2x2 yang bandwidth-nya mencapai 20 gigabit per second. Lalu terdapat tombol clear CMOS secara dedicated selain dari jumper 2 pin yang tadi kita temukan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian VRM atau bagian kelistrikan yang berfungsi mengantarkan daya dari power supply ke soket CPU.
Sebelum kita bahas, berikut adalah proses membuka heatsink VRM-nya. Heatsink VRM atas dapat dengan mudah kita lepas, namun untuk heatsink samping tersangkut dengan cover back panel. So, kita mesti lepas juga baut untuk cover back panelnya. Berikut adalah penampakan dari heatsink VRM Mobo ini. Terlihat cukup kokoh dan besar. Terdapat thermal pad untuk mengcover MOSFET VRM dan induktor, walau ada sekitar 5% bagian MOSFET yang tidak tersentuh oleh thermal pad. Mobo ini ternyata masih menggunakan konfigurasi VRM yang sama dengan pendahulunya, menggunakan 16 phase mirror design untuk VRM V-core-nya. Mirroring di sini artinya 16 phase-nya ini didapat dengan menggunakan phase doubler. So, bukan 16 phase direct ya, karena PWM controllernya tidak support untuk menghandle 16 phase secara langsung. PWM controllernya ini menggunakan Renesas RAA229132 yang hanya mampu menghandle 8 plus 1 phase saja. So, kita butuh 8 buah phase doubler yang letaknya ada di belakang motherboard untuk bisa berjalan 16 phase. Lalu untuk VRM V-core-nya menggunakan ISL99390 90A Smart Power Stages. Ini adalah MOSFET V-core yang dulu dipakai di Mobo kelas high-end ya, ini legend banget sekitar tahun 2020-an. Sebut saja ada Aorus Master Z490, terus ada Mobo Z590 yang mini ITX, bahkan Z490 Godlike pun pakai MOSFET ini. Untuk MOSFET iGPU-nya juga berasal dari brand yang sama, walau speknya tentu lebih rendah. Terus untuk MOSFET VCC AUX-nya menggunakan satu phase dari Monolith Power System yang punya PWM controllernya sendiri dari MPS juga. Nah, khusus untuk VCC AUX-nya ini pakai MOSFET yang berbeda dengan seri Tomahawk originalnya. Overall, VRM-nya ini udah sangat-sangat mumpuni ya, walau saat ini bukanlah yang terbaik. So, kita akan tes nih sama Intel Core i9 13900K. Oke, teman-teman, inilah penampakan Mobonya jika sudah terpasang di dalam casing. Sayang sekali, saya hanya punya water cooling I/O 240mm aja nih dari Corsair. Harusnya sih tes pakai I/O yang 360mm, biar lebih proper lagi nih pengujiannya. Nah, untuk PSU, saya kedatangan barang keren nih dari FSP. FSP Hydro-G 750W 80 plus Gold. Terima kasih FSP sudah mensponsori video ini. Hydro-G 750W ini sudah modular, dan berikut adalah kelengkapan paket pembeliannya. PSU FSP ini dibanderol di kisaran harga Rp1.850.000 per Juli 2024 dengan garansi resmi NJT atau AGS selama 10 tahun. So, berikut adalah testbed PC yang kami gunakan. Sorry banget, saya kelupaan nih ngerekam menu BIOS-nya. Jadi kita langsung aja ya ke pengujian pertama. Kita jalankan Cinebench R23 Multicore selama 10 menit. Kita akan lihat nih bagaimana performa Intel Core i9 13900K-nya yang dilepas power limitnya. Power limit default bawaan Intel sendiri adalah 253W. Nah, ini kita lepas. Cinebench R23 ini adalah software benchmark simulasi rendering gambar ataupun foto. Kita bisa lihat nih, pada awal tes, TDP dari Core i9 13900K-nya mampu menembus 290W atau 43W lebih tinggi dari spek bawaan pabriknya yang hanya di 253W. Clock speed P-core-nya sendiri mencapai 5,48 GHz pada semua core-nya. Angka-angka ini tentu sangat memuaskan. Mobo ini mampu membawa lari Core i9 13900K yang di-unlock dengan sangat baik. Tapi suhu CPU di sini menyentuh 100 derajat Celcius atau mencapai TJ Max-nya. I/O 240mm yang kami gunakan ini kurang sanggup nih menjalankan kecepatan tadi secara stabil. Sehingga teman-teman bisa lihat perlahan package power-nya ini turun ke kisaran 270W aja. Dan clock CPU-nya pun ikut turun juga ke 5,28 GHz Alpcore. Oleh karenanya, skor Cinebench R23 ini mencapai 38.600-an poin. Seandainya kita pakai cooler yang lebih bagus, core-nya mungkin ya bisa di atas 39.000 poin. Pengujian yang kami lakukan ini memang tidak mendapatkan hasil yang proper karena keterbatasan cooler yang kami miliki. Namun dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mobo Z790 Tomahawk Max ini punya performa yang sangat baik. Namun harus diimbangi juga tentu dengan CPU cooler yang mumpuni juga. Di pengujian kedua, kita akan tes suhu VRM-nya. Kita akan jalankan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit di suhu ruangan 27 derajat Celcius. Intel Core i9 13900K-nya berjalan dengan unlock power limit juga nih, seperti pengujian yang tadi.
Suhu VRM VCore pada software HW Info menunjukkan maksimal di 76 derajat Celcius dengan rata-rata TDP yang mencapai 274 watt dan suhu CPU yang mentok ke TJ Max. Namun, ketika kami ukur dengan termometer infrared dari belakang PCB, suhu VRM-nya mencapai 86 derajat Celcius pada bagian atas VRM-nya. Barulah pada bagian samping suhunya ada di kisaran 76 derajat Celcius. Sensor suhu pada Mobo ini nampaknya ditaruh di bagian samping VRM-nya aja. Oke, kesimpulannya Mobo Z790 Tomahawk Max ini memiliki beberapa penyempurnaan dari seri Tomahawk originalnya. Selain dari Wi-Fi 7-nya, seri Max ini menawarkan slot M.2 SSD yang sudah support PCIe Gen 5.0, punya kompatibilitas memori yang lebih baik, ada tambahan satu buah slot SATA, dan dari sisi desain jadi sedikit lebih berwarna. Dengan penambahan harga Rp600.000, teman-teman bisa nilai sendiri deh, apakah upgrade ini worth it atau tidak. Sayang sekali, MSI Z790 Tomahawk Max ini punya lawan yang sangat-sangat berat di budget 6 jutaan. Jika kita bandingkan hanya dengan Mobo lain ya, yang sudah Wi-Fi 7 juga. Lawan yang sangat berat ini datang dari ASRock, ya ASRock Z790 Taichi Lite. Kita pernah bahas Taichi Lite ini di liputan Komputex kami tahun lalu. Di harga 6,9 juta rupiah, memang sedikit lebih mahal sih, ASRock Z790 Taichi Lite ini menawarkan VRM yang jauh lebih sangar. Dan udah ada USB-C Thunderbolt 4-nya loh. Wow, saya jadi pengen bahas nih Taichi Lite. Oke, teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.